Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang FR hari pertama dan hari kedua dari teman-teman yang sudah melaksanakan SKB. Nah, ini kita akan bahas tentang SKB guru, di mana FR yang pertama adalah ada 50 soal pedagogik. Yang kedua ada hitungan yang sekitar 15-16 soal saja. Nah, di pedagogik di video sebelumnya juga sudah saya upload apa saja soal-soal pedagogik untuk guru. Nah, langsung saja kita akan bahas beberapa instrumen yang akan keluar pada saat SKB guru. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman kemarin yang sudah melaksanakan SKB ya. Yang pertama, ada langkah-langkah menyusun butir soal. Yang kedua, tujuan pengayaan. Jadi kita sebagai guru, tujuannya apa sih memberikan pengayaan kepada peserta didik? Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat, penyusunan promes dan prota. Promes itu program semester dan prota itu program tahunan. Jadi buat teman-teman yang sudah biasa membuat perangkat pembelajaran, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah prota, promes, silabus, dan lain sebagainya. Yang kelima, menentukan kompetensi guru berdasarkan studi kasus. Jadi nanti disediakan studi kasusnya seperti apa, dan teman-teman disuruh untuk menentukan apakah jenis kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, yang keenam, komposisi RPP atau rencana proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah pelaksanaan remedial, kemudian ada instrumen dan bentuk penilaian. Yang kesembilan ada menentukan tema dari sebuah cerita. Dari sebuah cerita berarti seperti mapel bahasa Indonesia, kita disediakan cerita, kemudian kita disuruh menentukan tema apa berdasarkan cerita tersebut. Nah, yang nomor 10 ada perkalian pecahan. Berarti ini sangat matematika dasar ya, teman-teman pasti sudah di luar kepala. Lanjut ke otot dan pernafasan. Ini masuk ke IPA. Dan yang ke-12 ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ke-13 adalah energi kinetik, potensial, dan mekanik. Berarti nanti ini termasuk IPA juga. Berarti di sini secara umum keguruan, ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan ada IPA. Nah, lanjut ke FR yang berikutnya. Untuk FR yang kedua, ini berdasarkan teman juga yang sudah melaksanakan SKB. Jadi ini berbeda orang ya, tapi intinya pasti sama. Kita lihat dulu FR yang pertama. Sama, langkah pertama menyusun butir soal. Yang kedua, tujuan pengayaan. Yang ketiga, permasalahan ketika ada anak yang tidak percaya diri, tidak konsentrasi, dan tidak memahami materi. Jadi ini memahami karakteristik anak ya, sama seperti FR yang pertama saya jelaskan. Yang keempat, kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota. Yang kelima, kompetensi, ada pernyataan dan dia masuk kompetensi apa, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Disediakan sebuah studi kasus, kemudian kita disuruh menentukan dia atau guru tersebut memiliki kompetensi apa. Nah, kemudian yang keenam, teknik atau strategi metode semua nalar. Jadi kalau menggunakan metode apa sih yang sesuai dengan pembelajaran di kelas. Lanjut nomor 7 ada PIASE, masuk kelompok apa di dalam pertanyaan. Jadi kalau kita disediakan sebuah pertanyaan, termasuk apakah dalam langkah PIASE yang mana pertanyaan tersebut. Yang ke-8, komponen RPP diminta disusun ada nomor di dalam soal tapi diurutkan nomornya di option. Jadi kalau kita diberikan komponen RPP dalam soal, kemudian kita diminta menyusun berdasarkan urutan yang tepat gitu ya. Nanti tinggal dipilih yang ABCD-nya, urutan yang paling tepat untuk menyusun komponen RPP. Yang ke-9, bagaimana cara melaksanakan remedial. Jadi nanti dipilih mana yang tepat untuk melaksanakan remedial bagi peserta didik. Yang terakhir,
Pokoknya sikap kita sebagai guru. Jadi lebih banyak pedagogik karena kelihatan bidang kita dirangsang ke pedagogik. Jadi kalau kita sebagai guru harus sering membaca tentang pedagogiknya. Nah, di video sebelumnya sudah banyak sekali video-video yang sudah saya bahas soal dan pembahasan tentang pedagogiknya. Nah, lanjut ke FR orang berikutnya. Untuk orang ketiga, FRSKB-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama persis instrumen dan bentuk penilaian. Kemudian, penyusunan prota, prosem, ada yang menyebutnya prosem, ada yang menyebutnya promes, dan silabus serta RPP. Yang ketiga, komponen-komponen pada prota, promes, silabus, dan RPP. Sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang keempat, tema dalam sebuah cerita. Jadi tadi sama, disediakan sebuah cerita, kemudian kita disuruh menentukan tema apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang kelima, perkalian pecahan. Yang keenam, ada gaya, usaha, dan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Kemudian yang ketujuh, otot pernapasan. Nah, ini teman-teman itu selalu up to date tentang FR-FR yang sudah mereka laksanakan pada hari itu. Jadi langsung di-share apa saja yang keluar, inti dari soal-soal yang diujikan pada saat SKB. Nah, kita lihat lagi orang yang berbeda untuk FR-nya. Nah, untuk orang berikutnya, FRSKB-nya adalah yang pertama komponen RPP, yang kedua penyusunan silabus, yang ketiga ada percepatan, yang keempat media pembelajaran daring, yang kelima tema dalam cerita, yang keenam permasalahan anak dalam perkalian. Jadi ada sebuah soal cerita yang intinya adalah tentang menghitung perkalian. Yang ketujuh, instrumen penilaian. Kedelapan, energi kinetik dan potensial. Kemudian ada prota dan promes. Yang ke-10 ada gerak pasif. Yang ke-11 ada difusi, inflasi. Yang ke-12 adalah median atau nilai tengah dalam matematika. Jadi teman-teman, ini merupakan kumpulan FR-FR dari teman-teman yang sudah melaksanakan SKB. Jadi dari FR yang pertama, orang pertama sampai dengan orang berikutnya, silakan teman-teman rangkum sendiri mana inti yang harus dipelajari oleh kalian sebagai calon guru. Jadi SKB guru itu tidak jauh dari FR-FR yang sudah dilaksanakan oleh mereka pada saat hari pertama ujian. Nah, terbukti dari orang pertama sampai dengan orang terakhir itu instrumen soalnya itu hampir sama. Jadi teman-teman silahkan belajar dari FR-FR yang sudah mereka share di video ini. Nah, di video ini juga saya tambahkan beberapa pengertian yang materinya tentang IPA. Di sini saya beri tentang energi. Tadi yang keluar adalah ada energi kinetik, kemudian ada potensial juga. Nanti teman-teman bisa baca dan saran saya belajarlah sedikit tapi sesering mungkin. Jadi jangan terlalu banyak belajar tapi frekuensinya itu jarang. Mendingan sedikit-sedikit belajar. Jadi teman-teman akan selalu teringat apa saja materi yang akan dikeluarkan dalam SKB sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau guru itu yang pertama khususnya adalah pedagogik, kemudian kompetensi, dan perangkat pembelajaran selengkapnya. Ada RPP, silabus, prota, promes, dan lain sebagainya. Ada juga yang merupakan matematika dasar. Matematika dasar berarti kayak perkalian, pembagian, kemudian nilai tengah, atau median, modus, rata-rata. Kemudian ada IPA, itu sangat simple, membahas tentang otot, pernafasan, kemudian ada energi juga. Jadi buat teman-teman semangat belajar, semoga tahun ini bisa dapetin NIP kalian. Salam dari saya CPNS tahun 2018. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa share jika ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.